Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Setelah 2 tahun, akhirnya film ini dirilis online juga. Judulnya Agent, yang dibintangi oleh Akil Akineni, Mamoti, dan Saksi Vedya. Film tahun 2023 ini bercerita tentang seorang pemuda yang sering dihina oleh keluarganya karena dianggap sarjana pengangguran tidak berguna. Padahal sebenarnya pemuda itu seorang agen mata-mata terbaik yang selalu bekerja melindungi bangsa dan negara dari mara bahaya. Badan Intelijen India RAW menargetkan teroris Hafiz Qadri untuk ditangkap maupun dibunuh. Kepala RAW Mahadev alias Devil atau Iblis akan melakukan apapun agar misinya sukses. Gelar Devil yang disematkan pada Mahadev bukan tanpa alasan. Mahadev bisa mengorbankan siapa saja dan apa saja demi keselamatan negara. Terbukti ketika keberadaan Hafiz Qadri terdeteksi. Rudal ditembakkan untuk membunuh Hafiz Qadri meski agennya ikut menjadi korban. Mahadev sama sekali tidak peduli dengan nyawa agen di lapangan. Baginya, RAW bukanlah tempat orang-orang yang sentimental dan bodoh. Semua orang yang bekerja di RAW digaji untuk membunuh atau terbunuh. Komite Disiplin RAW menyidang Mahadev atas kematian salah satu agen. Mahadev tetap merasa tidak bersalah. Ancaman terbesar yang kita hadapi saat ini bukanlah teroris, tapi organisasi bernama sindikat, terang Mahadev. Menurut Mahadev, beberapa pengusaha dan orang penting di India menjalankan organisasi sindikat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Baru-baru ini, Menteri Pusat Jakisan yang merupakan anggota sindikat melakukan korupsi program gizi anak atau makan gratis sebesar 25.000 crore. Jakisan tidak segan-segan memanfaatkan kelompok teroris Hafiz Qadri untuk membunuh 500 orang agar korupsinya tidak terbongkar. Kita mengira ledakan bom yang terjadi dilakukan oleh teroris. Sebenarnya dilakukan oleh organisasi sindikat, ungkap Mahadev. Organisasi sindikat sudah menguasai segala lini kehidupan, mulai dari produk hukum, investasi, dan lain-lain. Sederhananya, kita tidak diperintah oleh politisi, tapi oleh sindikat, ucap Mahadev. Uang korupsi dan uang hitam lainnya yang dihasilkan oleh anggota sindikat tidak diamankan di bank, melainkan dalam kontainer di perairan internasional. Sumber utama uang hitam sindikat adalah seorang pria yang dijuluki sebagai God atau Tuhan. God merupakan kekuatan utama organisasi sindikat. Tapi God tidak tersentuh hukum. Bukti kejahatannya juga sulit dikumpulkan. Sementara itu di kota Hyderabad ada seorang sarjana pengangguran bernama Ramakrishna yang sangat terobsesi menjadi agen mata-mata. Ramakrishna yang biasa dipanggil Ricky sering memata-matai penjahat lokal. Ricky memiliki markas pribadi untuk menyalurkan obsesinya. Semua aktivitas dan keseharian Ricky selalu direkam layaknya seorang agen. Semangat Ricky tidak pernah luntur meski sudah berkali-kali gagal tes masuk RAW. Ambisi dan obsesinya hanya terwujud di alam mimpi. Ricky menjadi agen mata-mata tangguh yang selalu ada untuk melindungi bangsa dan negara. Ayah Ricky sangat frustasi dengan putranya yang dianggap hanya kelayapan tanpa mencari kerja. Untuk jajan saja, Ricky masih ditanggung orang tua. Untungnya, sang ibu tidak pernah perhitungan. Ricky selalu diberikan uang setiap kali minta untuk kursus berbagai bahasa asing. Ayah Ricky sering bertanya tentang tujuan hidup putranya itu. Ricky tidak pernah mau bicara jujur. Ricky memegang teguh prinsip seorang agen mata-mata yang harus merahasiakan profesinya dari keluarga. Totalitas Ricky patut diacungi jempol. Ketajamannya juga cukup terasa. Contohnya ketika koran dan bungkus susu masih tergeletak di depan rumah tetangga. Ayah Ricky menganggap fenomena itu biasa saja. Berbeda halnya dengan Ricky yang yakin sedang terjadi sesuatu pada tetangganya sehingga koran dan susu belum diambil. Benar saja, tetangganya ditemukan sedang pingsan tidak sadarkan diri. Untung saja Ricky bergerak cepat melakukan penyelamatan dan memanggil ambulan. Nyawa tetangganya masih bisa tertolong berkat ketajaman insting Ricky. Untuk ketiga kalinya, Ricky kembali mencoba mengikuti tes masuk RAW. Pada sesi wawancara, gaya dan jawaban Ricky dianggap tidak layak menjadi agen mata-mata. Ricky dinyatakan tidak lulus seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kegagalan kali ini membuat Ricky berpikir liar. Dia ingin unjuk kemampuan dengan membobol sistem utama RAW. Tidak mudah bisa meretas sistem RAW yang berpusat di Delhi, tapi berkat belajar otodidak yang sungguh-sungguh, Ricky berhasil melakukannya. Pihak RAW panik sistem mereka telah diretas. Kepala RAW, Mahadev, mengirim pasukan untuk menangkap si peretas. Ricky justru menyambut mereka dengan senyum ramah. Tingkah laku Ricky seperti pemuda edan di mata RAW. Mahadev datang ke lokasi untuk bertemu dengan Ricky. Kemunculan Mahadev disambut hormat oleh Ricky. 007 reporting for duty, sir. Mahadev cukup kaget melihat markas Ricky. Banyak gambar Mahadev terpampang di sana. Rupanya Ricky sangat mengidolakan Mahadev. "Lalu mengapa kamu meretas sistem kami?" tanya Mahadev. Dengan penuh bangga, Ricky mengaku sangat ingin menjadi agen mata-mata sejak kecil. Dia sudah mempersiapkan diri dengan belajar 6 bahasa asing, mendalami kungfu, karate, dan juga hacking. Tapi saya selalu tidak lulus masuk RAW, makanya saya meretas sistem RAW untuk menunjukkan bakat saya, terang Ricky. Selama ini Ricky selalu memata-matai penjahat. Salah satunya seseorang bernama Irfan. Ricky mengetahui lokasi keberadaan Irfan. Mahadev hanya tersenyum dengan mulut besar Ricky. Irfan yang dimaksud sedang berada di luar negeri. Mahadev meminta Ricky untuk menghentikan fantasinya. Mahadev meninggalkan markas Ricky. Meski begitu, dia meminta anak buahnya menyelidiki lokasi Irfan yang diberikan oleh Ricky. Ternyata informasi dari Ricky 100% benar. RAW berhasil menangkap Irfan. Kepada Ricky, Mahadev menyebut informasi yang diberikan salah. Ricky jadi kesal dan memukul temannya yang menjadi sumber informasi. Tindakan Ricky dihentikan oleh seorang gadis cantik bernama Vidya. Ricky dilarang berbuat kekerasan. Kecantikan Vidya membuat Ricky patuh. Ricky tidak ingin berbasa-basi. Dia menawarkan Vidya untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Gaya gerasa-gerusuk Ricky membuat Vidya tersenyum. Rupanya ini bukan pertemuan pertama bagi Ricky. Sebelumnya sudah 2 kali Ricky melihat Vidya. Setiap kali menatap wajah indah Vidya, hati Ricky selalu bergetar menandakan cinta. Sebagai ahli hacking, Ricky sudah mengantongi setiap detail tentang kehidupan Vidya. Ayah Vidya diketahui seorang polisi dan ibunya telah meninggal. Vicky juga mengetahui mimpi Vidya yang ingin bekerja di NASA. "Kamu mengikuti pelatihan pilot untuk menggapai mimpi. Baru-baru ini kamu sudah diterima bekerja di NASA. Kamu akan berangkat 10 hari lagi," ucap Ricky. Vidya kaget mendengar semua ucapan Ricky. Tapi Vidya tidak mungkin akan jatuh cinta dengan pemuda seperti Ricky. Ricky mengajak Vidya untuk kencan selama beberapa hari. Jika setelah itu Vidya tidak merasakan cinta, Ricky akan melupakan Vidya selamanya. Vidya setuju dengan ide unik itu. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama. Perasaan Vidya masih biasa saja setelah berhari-hari dekat dengan Ricky. Vidya akan segera menolak cinta Ricky sebelum terbang ke Amerika. Kejujuran Vidya membuat Ricky sedih. Tapi perhatiannya segera teralihkan saat melihat Mahadev. Ricky bergegas menghadap Mahadev. Tidak bosan-bosannya Ricky merayu agar direkrut menjadi agen. Mahadev tetap tidak tertarik menjadikan Ricky sebagai agen. Karakter Ricky yang hiperaktif tidak cocok untuk pekerjaan mata-mata. "Kamu tidak memiliki satupun kualitas untuk menjadi seorang agen. Kamu harus tahu pekerjaan agen itu membunuh atau dibunuh," ucap Mahadev. Ricky mengaku sangat siap. Mahadev langsung menguji Ricky untuk membunuh seorang pria berbaju coklat yang diyakini sebagai penjahat. Ricky terbengong diberikan tugas membunuh. Mahadev balik badan karena meyakini Ricky tidak akan memiliki nyali. Tapi ternyata Ricky beraksi membunuh pria itu dalam hitungan detik. Keberanian Ricky dianggap masih belum cukup untuk menjadi agen. Mahadev meninggalkan Ricky dan fokus membuka pesan dari agennya yang disusupkan ke lingkaran GAT. Informasi dari agen, GAT akan menghadiri kegiatan lelang senjata yang diselenggarakan oleh Sudeb Chaudhary di kota Budapest, Hungaria. Semua kelompok teroris juga akan datang. "Jika GAT datang langsung, senjata itu pasti sangat berharga," ucap si agen. Sudeb Chaudhary sedang mempresentasikan senjata terbarunya yang disebut sangat unik. Senjata sel super itu dikendalikan melalui program yang terenskripsi. GAT datang untuk mendapatkannya. Sudeb dan kelompok teroris yang ada di sana tidak berani menentang GAT. Pasukan RAW muncul melakukan penggerebekan. Mahadev memimpin pasukannya untuk menangkap GAT. Pertempuran sengit terjadi.
Gad berhasil kabur. Mahadev hanya bisa menembak perangkat senjata yang dibawa Gad. Untungnya juga Mahadev bisa menangkap Sudep. Informasi dari Sudep, Gad telah memiliki senjata sel super yang akan digunakan untuk misi kelinci. Sudep tidak bisa memberikan informasi lagi tentang misi kelinci karena terlebih dahulu ditembak oleh Gad dari atas helikopter. Gad menyadari keberadaannya diketahui Rao karena ada agen mata-mata. Cukup mudah bagi Gad mengidentifikasi agen dan membunuhnya. Silahkan kirim agen Anda sebanyak-banyaknya untuk menangkap saya. Itu akan sia-sia. Saya bisa mengenali mereka dan membunuhnya. Anda tahu sendiri, saya adalah yang terbaik, teriak Gad kepada Mahadev yang dipanggil Big Daddy. Perangkat senjata yang dibawa Gad mengalami kerusakan data akibat tembakan Mahadev. Gad tidak bisa mengaksesnya. Semua ahli terbaik di dunia diculik untuk memulihkan data. Para ahli itu dipaksa bekerja cepat. Sementara itu, Ricky ditemui oleh Vidya dengan wajah muram. Vidya pamit akan pergi ke Amerika 2 hari lagi. Ricky bisa merasakan Vidya sedang tidak baik-baik saja. Rupanya Vidya telah dilecehkan oleh pemilik Akademi Pilot, Siddharth, yang merupakan putra Menteri Jackie Chan. Ketika Vidya melawan, Siddharth semakin kurang ajar. Tindakan Siddharth didukung oleh ayahnya. Vidya diminta menyerahkan diri dan melayani Siddharth. Vidya sempat melaporkan kejadian itu kepada ayahnya, seorang inspektur polisi. Tapi setelah mengetahui pelakunya adalah putra Menteri Jackie Chan, ayahnya dan semua polisi tidak berani berbuat apa-apa. Vidya disarankan untuk melupakan insiden itu. Ricky marah besar mendengar gadis yang sangat dicintainya telah dilecehkan dan dipermalukan. Ricky mengajak Vidya mencari Siddharth, tapi Siddharth sedang tidak ada di rumahnya. Anak buah Jackie Chan berusaha menghentikan langkah Ricky dengan pukulan. Ricky sama sekali tidak membalas. Dia tetap duduk di hadapan Jackie Chan meski terus dihajar. Vidya sampai tidak tega melihat kepala Ricky yang sudah berdarah. 14 pukulan tidak membuat Ricky tumbang. Ricky masih bisa berbicara dengan gagah berani. Vidya adalah hidup saya, tapi putra Anda telah membuatnya menderita. Saya minta Anda dan putra Anda minta maaf di tempat dia dipermalukan. Jika tidak, saya akan membunuh kalian semua, ujar Ricky. Jackie Chan cukup syok melihat ada orang yang berani mengancamnya seperti itu. Tapi ancaman Ricky bukan sekedar isapan jempol. Anak buah Kisan yang mencoba menggunakan senjata dilumat. Ricky berani petantang petenteng karena jago bertarung. Tindakan Ricky tidak hanya membuat bulu kuduk Kisan berdiri. Cinta di hati Vidya juga mulai tumbuh. Vidya memutuskan untuk tidak pergi ke Amerika. Vidya dan Ricky kemudian minum-minum bersama keluarga di kafe. Sebuah pesan masuk membuat Ricky terkejut. Pesan itu datang dari Mahadev yang mengajaknya bertemu. Ricky bergegas menemui Mahadev. Tanpa basa-basi, Mahadev akan memberikan sebuah misi kepada Ricky. Tentu saja, Ricky sangat bersemangat mendengarnya. Menjadi agen dan menjalankan misi adalah cita-cita Ricky sejak kecil. Mahadev mengajukan syarat jika Ricky ingin menjadi agen. Rupanya Mahadev sudah mengetahui perselisihan antara Ricky dan Menteri Jackie Chan. Ricky diminta meninggalkan gadis yang dicintainya dan bergandengan tangan dengan Jackie Chan. Silahkan putuskan sendiri. Jika kamu sudah bergandengan tangan dengan Jackie Chan, segera temui saya, ucap Mahadev. Ricky tertegun mendengar syarat dari Mahadev. Dia juga harus pergi ke Akademi Pilot untuk mendengar permintaan maaf Siddharth dan ayahnya kepada Vidya. Kedatangan Jackie Chan yang membawa Siddharth tidak nampak untuk minta maaf. Belasan anak buahnya membawa senjata laras panjang seperti akan berperang. Jackie Chan mengaku tujuan kedatangannya untuk membunuh Ricky yang kurang ajar. Hanya saja keberanian Ricky membuat Kisan terkesan. Oleh karena itu, Ricky diberikan tawaran yang cukup menggiurkan. Orang pemberani seperti Anda seharusnya bergandengan tangan dengan saya. Anda pantas mendapat posisi tinggi di tempat saya, ujar Kisan. Sejujurnya Ricky sama sekali tidak tertarik dengan tawaran semacam itu. Tapi demi bisa menjadi agen Rao, Ricky setuju bergandengan tangan. Sikap Ricky membuat kedua orang tuanya kaget. Vidya juga syok dengan keputusan Ricky. Apalagi Ricky berpelukan dengan Jackie Chan sebagai tanda mereka sepakat bergandengan tangan. Setelah itu Ricky pergi menemui Mahadev.
Ricky langsung diberikan misi pertama, yaitu menghentikan kejahatan orang paling cerdas dan berbahaya. Siapa lagi kalau bukan God? Nama asli God adalah Dharma, seorang mantan agen Rao terbaik. Mahadev sendiri yang menemukan Dharma dari jalanan. Dharma dilatih keras untuk menjadi agen mata-mata Rao. Setelah dewasa, Dharma benar-benar menjadi agen terbaik. Semua misi yang diberikan tidak pernah gagal. Misi terakhir yang ditugaskan kepada Dharma adalah menyusup ke organisasi sindikat. Dharma justru bergandengan tangan dengan mereka dan menjadi pemimpin sindikat berkat kecerdasannya. Dharma yang dulu pelindung negara telah berubah menjadi musuh negara paling berbahaya. Selama 4 tahun terakhir, Mahadev telah mengirim mata-mata untuk menangkap Dharma alias God. Tapi God dengan mudah mengidentifikasi setiap agen yang menyusup dan membunuh mereka. God mengetahui semua modus operandi Rao. Kini God sedang merencanakan misi besar untuk menghancurkan negara. God telah bergandengan tangan dengan Cina untuk menjalankan misi kelinci. Tugas Ricky adalah menggali informasi tentang misi kelinci dan menggagalkannya. Ricky dipilih karena tidak memiliki kualitas sebagai mata-mata. God akan sulit mengidentifikasi Ricky yang tidak terlatih, tidak profesional, dan tidak bisa diprediksi. Rencananya Ricky akan bisa mendekati God melalui Menteri Jackie Chan. Mahadev mengingatkan Ricky untuk tetap menjadi diri sendiri agar tidak bisa diidentifikasi. Tugas itu disambut penuh semangat oleh Ricky. Tapi ternyata God sudah mendapat informasi tentang penunjukan Ricky sebagai agen mata-mata. God merasa terhina karena Mahadev mengirim seorang pemula untuk menangkapnya. God bisa membaca rencana Mahadev. Apalagi Ricky sudah masuk dalam lingkaran Jackie Chan. Ricky juga pasti akan berusaha dekat dengan Deva yang bertugas membawa uang hitam ke perairan internasional. Analisis God sangat brilian. Ricky terlihat sedang bersama Jackie Chan untuk membawa uang hitam hasil korupsi ke pelabuhan. Ratusan anak buah Kisan juga ada di sana. Mereka adalah para penjahat terjahat yang bersenjata lengkap. Semua aktivitas di pelabuhan bisa dipantau oleh God dari layar. Tapi sesuatu yang sangat mencengangkan terjadi. Ricky tiba-tiba menembak mati Jackie Chan. Jackie Chan! Tindakan Ricky membuat siapapun tercengang. Tidak terkecuali God yang terus memantau dari jauh. Ricky tidak hanya membunuh Jackie Chan, tapi juga menghabisi ratusan penjahat yang ada di sana. Tindakan Ricky benar-benar tidak bisa diprediksi. Dia sanggup melawan ratusan penjahat seorang diri. Bahkan Ricky masih bisa membunuh sambil menari. Ricky tidak mengampuni siapapun. Hasrat dan obsesinya untuk beraksi sebagai agen diluapkan dengan penuh kegembiraan. Ricky juga menyadari dirinya sedang dipantau oleh God. Tanpa rasa takut, Ricky berjanji akan segera mendatangi God secara langsung. God terkesima dengan keberanian Ricky. God seperti melihat sosok dirinya saat masih muda dulu. Dengan senang hati, God akan menunggu kedatangan Ricky. Tindakan Ricky yang telah membunuh Menteri Jackie Chan menimbulkan masalah besar. Selain membuat organisasi sindikat marah, Mahadev juga gregetan dengan Ricky yang bertindak di luar perintah. Melalui telepon, Mahadev mengomeli Ricky, tapi Ricky tidak ingin disalahkan. Jika tujuan kita untuk masuk ke Deva dan God, ngapain berlama-lama dengan Jackie Chan? Sesuai perintah, saya akan menjalankan misi ini dengan gaya saya sendiri, ucap Ricky. Mahadev mengingatkan Ricky untuk tidak bertindak gegabah. Semua rencana Ricky harus dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum dijalankan. Tapi Ricky mengaku tidak bisa melakukan itu. Ricky sendiri tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan. Kematian Jackie Chan sebenarnya tidak begitu penting bagi organisasi sindikat. Masalahnya uang hitam dalam kontainer hilang alias telah dicuri oleh pelaku. God kaget mendengar fakta itu. Ricky yang dianggap pemula sangat brilian.
Tapi Gad sengaja tidak mengungkapkan kepada anggota sindikat tentang identitas pelaku. Gad ingin melihat kemampuan anak buahnya. Untuk menemukan pelaku, Deva bergerak cepat ke berbagai tempat. Deva juga menyerang Sidat yang diduga terlibat. Sidat jadi bingung sendiri karena benar-benar tidak mengetahui pelakunya. Orang yang dicari justru datang sendiri ke sarang Deva. Ya, Ricky menemui Deva dan mengaku sebagai pencuri kontainer. Ricky memegang granat agar anak buah Deva tidak mengintimidasinya. Ricky beralasan membunuh Jackie Chan karena telah menyakiti kekasihnya. Ricky juga mengaku ingin cepat kaya sehingga bekerja di bawah Deva yang levelnya di atas Jackie Chan. Sebagai bentuk keseriusannya, Ricky memberitahu lokasi kontainer. Tapi Deva tidak mudah mempercayai orang baru. Ricky disiksa agar mengakui identitas aslinya. Ricky diyakini seorang agen mata-mata. Berbagai jenis penyiksaan diberikan untuk membuat Ricky bicara jujur. Gad datang ke tempat Deva. Rupanya Deva sangat terkesan dengan kemampuan Ricky dan ingin mempekerjakannya. Dia sangat cerdas. Dia pasti akan berguna bagi kita. Saya yakin dia bersih. Semua jenis siksaan sudah kami berikan. Dia memang bukan mata-mata, ucap Deva. Gad kecewa melihat Deva bisa ditipu oleh Ricky. Gad memberitahu bahwa Ricky adalah agen Raw. Lalu setelah itu Gad menembak Deva yang dianggap tolol. Gad kemudian menyerahkan Ricky ke anak buahnya yang bernama De Souza. Identitas asli Ricky tetap dirahasiakan. Ricky memanfaatkan kesempatan itu untuk pulang ke rumah. Kepulangan Ricky disambut tamparan sang ibu. Ricky juga harus menjawab sejuta pertanyaan Vidya. Sebagai seorang agen, Ricky tidak mungkin bicara jujur tentang alasannya sempat bergandengan tangan dengan Jackie Chan. Ricky menerima amarah Vidya. Ricky mendapat telepon dari De Souza untuk membawa kontainer uang ke kota Gulmar, Kashmir. Dalam perjalanan untuk mengambil kontainer, Ricky diserang oleh Sidat yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Untungnya Ricky bisa mengalahkan dan membunuh Sidat. Keributan yang terjadi mengundang perhatian polisi setempat. Ricky ditangkap karena telah melakukan pembunuhan. Apalagi korban diketahui putra mendiang Menteri Jackie Chan. Ricky akan dibawa ke kantor polisi. Ricky memberikan nomor kepala Raw Mahadev untuk mengkonfirmasi identitasnya. Inspektur Aditi menelpon Mahadev. Anehnya Mahadev mengaku salah sambung. Mahadev menyebut dirinya bukan kepala Raw dan tidak mengenal Ricky. Sikap Mahadev membuat Ricky terjebak masalah. Ricky berusaha menyelamatkan diri dengan kabur dari polisi. Ricky bersembunyi di rumah warga. Mahadev kembali ditelepon untuk dimintai bantuan. Mahadev tetap tidak mau membantu. Apalagi Ricky telah membunuh Sidat. Mahadev juga kecewa dengan Ricky yang membocorkan misi kepada polisi. Ricky mengaku terpaksa membunuh Sidat untuk menyelamatkan diri. Kini dia butuh bantuan untuk keluar dari kepungan polisi. Tapi Mahadev tidak bersedia. Sesuai aturan, mereka berdua tidak saling mengenal. Ricky jadi emosi. Dia mengeluarkan rekaman saat ditunjuk oleh Mahadev untuk menjalankan misi. Mahadev terpaksa setuju untuk menyelamatkan Ricky. Rupanya Mahadev berbohong. Dia justru memerintahkan pasukannya untuk mengambil rekaman dan membunuh Ricky. Pada saat pasukan Raw datang, Ricky menyadari ada yang tidak beres. Ricky terpaksa kabur lagi menyelamatkan diri. Pasukan Raw bersama polisi setempat terus mengejar. Sekuat tenaga, Ricky berlari menghindari peluru. Sialnya, Ricky terkena tembakan. Bukan hanya sekali, tapi 4 peluru bersarang di punggungnya. Ricky akan jatuh ke tebing curam. Gad alias Dharma datang menggunakan helikopter sebagai penyelamat. Ya, Gad menyelamatkan Ricky dan membawanya ke rumah sakit. Gad juga mendapat kabar baik. Perangkat sel supernya sudah selesai diperbaiki. Gad tinggal membutuhkan pria bernama Irfan untuk mengetahui kode sel super. Tidak lupa Gad menyapa Ricky yang sudah pulih dari sakit. Ricky sangat ingin membunuh Gad. Tapi niatnya itu dibatalkan karena telah diselamatkan. Alasan utama Gad menyelamatkan Ricky cukup sederhana. Saya menyelamatkanmu karena Mahadev ingin membunuhmu, terang Gad. Nasib yang dialami Ricky persis dengan Gad. Dulu Gad bekerja mati-matian untuk melindungi negara. Tapi Mahadev justru memberi perintah untuk membunuh wanita yang sangat dicintai Gad hanya karena agen Pakistan. Gad memohon agar kekasihnya itu diampuni. Mahadev sama sekali tidak peduli. Pasukan Raw telah dikirim untuk membunuh wanita yang dianggap sebagai kelemahan Gad. Dengan terpaksa, Gad menembak kekasihnya sendiri.
Sejak saat itu, Gad bersumpah akan menghancurkan Mahadev dan India. Atas nama negara, Mahadev suka mempermainkan emosi orang lain. Itulah yang dia lakukan kepadamu, ujar Gad kepada Ricky. Kini Gad dan Ricky merasa senasib. Mereka berdua sepakat bergandengan tangan untuk balas dendam kepada Mahadev. Gad kembali fokus untuk menemukan Irfan. Ricky yang melihat foto Irfan langsung angkat bicara. Ricky lah yang membuat Irfan ditangkap oleh Rao. Gad kaget mendengar Irfan telah ditangkap. Saat itu juga Gad menugaskan Ricky untuk membebaskan Irfan. Ricky pergi ke tempat penjara Irfan bersama anak buah Gad. Penjara itu diserang secara membabi buta. Mahadev ada di sana menghalau para penyerang. Kejutannya, Mahadev dan Ricky bekerja sama untuk menghabisi anak buah Gad. Ternyata mereka tidak pernah berselisih. Semua yang terjadi merupakan bagian dari rencana untuk menghancurkan Gad dan jaringannya. Sehebat-hebatnya Gad, Mahadev selaku guru tetap jauh lebih hebat. Mahadev lah yang sengaja membocorkan informasi kepada Gad tentang penunjukan Ricky sebagai agen. Mahadev juga sengaja menjadikan Ricky sebagai musuh untuk menarik perhatian Gad. Semua rencana itu berjalan mulus. Kini Mahadev dan Ricky bersama-sama menghabisi anak buah Gad. Untuk melanjutkan drama, Ricky membawa Irfan bersamanya. Irfan dibawa ke tempat Gad. Ricky benar-benar membodohi Gad. Melalui Irfan, Gad mengetahui bahwa kode senjata sel super berada di tangan geng Gustavo yang tinggal di Spanyol. Gad bersama Ricky pergi ke Spanyol. Kode itu didapatkan oleh Gad. Hal yang tidak diduga, kelompok lain datang mengambil kode dari tangan Gad. Ricky membantu Gad melakukan pengejaran. Ricky berhasil mendapatkan kode itu. Gad yang sedang sibuk menghadapi lawannya tidak menyadari Ricky sedang mentransfer kode itu ke Mahadev. Gad masuk ke mobil Ricky. Saat itulah Gad melihat kode itu sedang ditransfer melalui laptop. Gad juga mendengar suara Mahadev yang terus berkomunikasi dengan Ricky. Halo Ricky. Ricky, can you hear me? Gad marah besar karena telah dihianati. Gad tidak pernah menyangka Ricky bisa bersandiwara hingga rela terkena 4 peluru untuk membuatnya tertipu. Ternyata ambisi Ricky menjadi agen bukan tanpa alasan. Saat masih sekolah SD, Ricky keluar dari bis sekolah untuk pipis. Tapi saat kembali, bis itu meledak di hadapannya. Guru dan semua teman kelas Ricky meninggal akibat ulah teroris. Mahadev datang menenangkan Ricky kecil. Sejak saat itu pula, Ricky ingin menjadi seperti Mahadev yang menumpas orang-orang jahat. Gad bertambah marah mendengar cerita Ricky. Dia pergi membawa kode menggunakan helikopter. Gad siap meladeni permainan Ricky dan Mahadev. I am the best! Gad bergerak cepat untuk memulai misi kelinci. Mahadev juga mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari Gad. Gad justru datang sendiri ke kantor Rao. Tujuan kedatangan Gad untuk bertemu Mahadev secara langsung. Gad ingin mempermainkan emosi Mahadev. Anda pikir misi kelinci itu untuk membangunkan sel yang tidur? Itu salah besar. Sel super adalah bom tidur, ungkap Gad. Program misi kelinci akan mengaktifkan 26 bom yang sudah dipasang di lokasi berbeda. Apabila bom sebanyak itu meledak, India akan sekarat. Gad bersedia tidak mengaktifkan sel super dengan satu syarat. Anda telah mengorbankan banyak nyawa agen. Sekarang Anda harus mengorbankan nyawa sendiri jika tidak ingin melihat bom meledak. Silahkan panggil Ricky dan minta dia membunuh Anda, ucap Gad. Gad kemudian pergi meninggalkan Mahadev. Tidak berselang lama, Ricky pun datang. Mahadev menceritakan ancaman yang telah diberikan Gad. Ricky, ambil pistol dan tembak saya. Ini perintah, ayo lakukan. Saya sudah siap mati untuk bangsa dan negara, ujar Mahadev. Ricky tidak bisa melaksanakan perintah itu. Semua orang juga panik ketakutan. Apalagi Mahadev terus-terusan memaksa Ricky untuk menembaknya. Dengan penuh terpaksa dan rasa bersalah, Ricky menembak Mahadev.
Dalam kondisi sekarat, Mahadev masih sempat menugaskan Ricky untuk menyelesaikan misi. Semua yang terjadi bisa dipantau oleh Gad dari layar laptop. Tapi ternyata kematian Mahadev tidak menghentikan apapun. Gad tetap pergi membawa perangkat sel super ke Pulau Preparis yang ada di Myanmar. Ricky datang menyusul ke sana untuk mengambil perangkat yang dijanjikan Gad. Tapi Ricky dianggap terlambat. Gad mengaktifkan perangkat sel super. 5 menit lagi, bom berkekuatan tinggi yang sudah dipasang di 26 lokasi akan meledak. Silahkan lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan kehancuran ini. Tantang Gad. Ricky berjuang untuk mematikan perangkat tersebut. Anak buah Gad yang menghalangi dibantai. Ricky mengamuk dan membunuh seperti binatang buas. Sementara pihak Rao kebingungan harus berbuat apa. Mereka tidak mungkin meminta evakuasi warga dengan waktu yang tersisa. Pilihan yang paling rasional adalah menghancurkan perangkat milik Gad dengan rudal. Rao sudah siap meluncurkan rudal. Mereka tidak mempedulikan nyawa Ricky yang sedang berjuang menonaktifkan perangkat. Hal yang tidak diketahui Rao, Ricky telah berhasil membunuh semua anak buah Gad. Satu-satunya musuh yang tersisa tinggal Gad seorang. Duel kedua agen terbaik itu berlangsung sangat sengit. Waktu yang tersisa tinggal beberapa detik lagi. Ricky berhasil membuat Gad tidak berdaya. Dengan tenaga yang tersisa, Ricky berjalan untuk menonaktifkan perangkat. Ricky berhasil melakukannya. Tapi Rao sudah terlanjur meluncurkan rudal. Pulau Preparis dihujani rudal, terutama tempat yang menjadi lokasi perangkat dihancur leburkan. Pertanyaan besarnya, apakah Ricky ikut tewas? Guys, pahlawan itu tidak pernah mati. Ricky berhasil selamat dari rudal dengan cara berlindung di dalam air. Keesokan harinya, media memberitakan tentang pengorbanan kepala Rao Mahadev yang terbunuh dalam usahanya menghentikan aksi teror. Ayah Ricky yang menonton berita itu sangat memuji pengorbanan Mahadev. Ricky yang sedang tertidur pulas dibangunkan untuk menonton TV. Ricky terus-terusan diomeli karena dianggap tidak berguna. Padahal aksi teror itu berhasil dihentikan berkat perjuangan Ricky. Tapi Ricky tidak sesumbar. Dia menerima omelan ayahnya dengan ikhlas dan lapang dada. Di akhir film, Ricky mendapat telepon dari Rao untuk sebuah misi baru. Tidak menutup kemungkinan orang yang berbicara di telepon adalah Mahadev. Bisa jadi Mahadev tidak meninggal. Lalu bagaimana dengan kisah cinta Ricky dan Vidya? Entah penjelasan seperti apa yang telah diberikan Ricky. Intinya, Vidya tidak lagi kecewa. Hubungan cinta mereka berlanjut. Tapi film selesai sampai di sana. Sudah dulu ya. Wassalam semuanya.